Horas bagi kita semua, selamat pagi dan salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita diminta oleh Allah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika dunia ini mengajarkan akan yang jahat, ketika dunia ini ingin kita melakukan yang berbeda dari kehendak Tuhan, tetapi sebagai manusia yang telah percaya, yang telah dibenarkan, dan melalui pembenaran itu menjadi manusia yang baru, tentu kehidupan kita harus berbeda dari mereka yang tidak mengenal Kristus. Karena itu kita diingatkan melalui Rasul Paulus agar kita berubah 180 derajat. Bila dahulu kita hidup dengan kekurangan akan iman, maka sekarang pertumbuhan iman kita harus lebih baik. Ketika pada masa dulu kita sering melakukan yang jahat, maka pada saat ini kita harus lebih banyak melakukan yang baik. Paulus mengambil contoh bahwa ketika ia mencuri, maka janganlah ia mencuri lagi. Ada sebuah perubahan, ada sebuah metamorfosis di dalam kehidupan manusia ketika ia menerima Kristus di dalam kehidupannya. Bahkan ia mengatakan supaya manusia itu tidak mencuri tetapi bekerja keras, sehingga ia memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa orang yang tidak bekerja, maka janganlah ia makan. Maka sangat dibutuhkan adalah bagaimana manusia untuk berkarya, karena Allah senantiasa menolong kita untuk berkarya yang baik di tengah-tengah dunia kita ini. Manusia yang baru, maka ia telah menanggalkan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru, yang hidupnya lebih baik dan seturut dengan kehendak Allah. Ibarat ketika kita memakai mobil, maka mobil itu haruslah yang bersih, harus yang baik, sehingga ketika ia melakukan perjalanan, ia tidak memberikan persoalan kepada mereka yang menaiki mobil itu. Dengan kata lain, kehidupan manusia pun ketika di dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak menjadi beban kepada orang lain, tetapi justru kehidupannya dapat meringankan beban daripada sesamanya. Karena itu ketika kita bekerja dan Tuhan memberkati, maka kita bisa memberikan kepada orang lain yang berkekurangan, bukan dari hasil yang mencuri atau bukan dari hasil perbuatan dosa. Mari saat ini kita meninggalkan manusia lama kita yang telah dibenarkan Kristus. Dengan itu, kita yang telah tidak mencuri, yang tidak melakukan perkataan kotor, yang tidak menyakitkan hati orang lain, maka hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita tidak lagi hidup menjadi beban. Ketika orang berjumpa dengan kita, maka bebannya justru akan berkurang, karena kehadiran kita dapat membantu secara ekonomi, membantu secara psikologis dari persoalan hidup yang dia hadapi. Dengan itu, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini juga yang menjadi visi gereja kita HKBP. Bagaimana jemaat HKBP dapat menjadi berkat bagi dunia. Dengan itu, mari kita bergiat untuk hidup dalam kasih, untuk saling tolong-menolong. Itulah tanda orang yang hidup di dalam Kristus, yang telah menjadi manusia baru. Tuhan menguatkan dan memberkati kita untuk tidak menjadi beban,
tetapi menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah atas kasih karunia-Mu, karena melalui Kristus Yesus yang telah membenarkan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami agar hidup dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami tidak menjadi beban dengan hidup yang tidak lagi mencuri, yang tidak menyakiti orang lain, dan juga terlebih tidak melakukan kejahatan terhadap sesama kami. Tetapi sebagai orang yang percaya, Engkau memberkati kami untuk dapat meringankan beban sesama kami. Dengan itu dimuliakanlah nama-Mu melalui kehidupan kami yang telah memberikan pertolongan kepada sesama kami. Bapa yang terkasih, Engkau juga membantu setiap jemaat-Mu yang dalam kesulitan pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan hadir dan penyertaan-Mu hadir, sehingga mereka semakin dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Berkati mereka yang sakit untuk menjadi sembuh, dan mereka juga dikuatkan mewartakan kasih setia-Mu. Terlebih Bapa, biarlah mereka senantiasa hanya menggantungkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Engkau menjadi gunung batu, menjadi kekuatan kepada jemaat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.